Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Project Citizen yang telah kami buat dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Jadi sebelum kami memulai presentasi hasil dari diskusi dan juga proyek kami, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikade Intan Anggi Revalina yang merupakan kelas 1K dari Program Studi Manajemen dengan NIM 241704124. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayutria Saraswati Ayudya dengan NIM 24170411215. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Siska Juliantini dengan NIM 24170411264. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayudya Permasuri Devi dengan NIM 241704161. Jadi, sedikit membahas Project Citizen yang kami ambil ini, yaitu mengenai topik Pancasila sebagai etika, yang dimana Pancasila sebagai etika ini berfokus pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tema perancangan regulasi sampah puntung rokok dan kawasan khusus rokok yang ada di pantai, khususnya di Bali. Baiklah, selamat menyaksikan! Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai etika, lalu identifikasi masalah dan isu kontroversial, dan juga isu sampah di pantai. Nah, mengenai Pancasila sebagai etika. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki relevansi yang mendalam dalam membentuk etika dan juga moral bangsa. Nah, salah satu sila yang penting di dalam konteks etika ini ialah pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dan juga membentuk hubungan interaksi di antara individu. Nah, lalu penerapan Pancasila sebagai etika ini di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya memiliki berbagai tantangan, terutama karena masih ada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan membuang sampah sembarangan. Lalu pada identifikasi masalah dan isu kontroversial. Jadi, di dalam kebiasaan membuang sampah sembarangan ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika, karena mengancam kebersihan dan kelestarian lingkungan itu sendiri. Jadi, membuang sampah sembarangan ini merupakan tindakan yang tentunya melanggar sila kedua itu sendiri. Lalu, hingga saat ini, belum adanya regulasi yang ketat dan rinci terkait sampah di tempat wisata seperti pantai yang juga tentunya memiliki permasalahan yang cukup serius karena tidak ada larangan yang jelas dan tentunya dapat menggerakkan masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan tindakan pembuangan sampah sembarangan. Lalu mengenai isu sampah di pantai. Jadi berdasarkan kamus KBBI, pantai sendiri diartikan sebagai tepi laut atau pesisir. Jadi, wisata pantai itu merupakan kegiatan sumber daya pantai termasuk komponen biotik dan abiotik yang ada. Nah, dalam aktivitas ini mencakup berbagai kegiatan rekreasi. Jadi, aktivitas rekreasi dan wisata ini seringkali menimbulkan banyak aktivitas negatif seperti membuang sampah sembarangan yang tentunya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada pun jenis-jenis sampah yang mencemari pantai, seperti sampah plastik, kaca, kertas, dan sampah karet, kayu, tekstil, logam, dan keramik. Nah, ada sampah plastik sekali pakai, seperti sampah saset, kemasan pasta gigi, lalu juga ada kemasan minyak dan kemasan snack, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi salah satu sampah yang paling berbahaya yang terdapat pada ekosistem pantai yaitu sampah puntung rokok. Nah, jadi kelompok kami menemukan data sebanyak 80% sampah di laut berasal dari aktivitas di daratan yang tentunya mengalir dari sungai dan selokan sehingga mencemari laut. Nah, hasil survei dari KLHK pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa estimasi total sampah laut sekitar 1,2 juta ton atau sekitar 40%, dengan rata-rata timbulan sampah laut sebanyak 106,385 gram per meter persegi tiap tahunnya. Nah, jadi sampah plastik itu merupakan salah satu tipe sampah laut yang mendominasi di tahun 2020 ini.
Nah, di Indonesia, pada tahun 2022 ini tercatat ada 398 juta ton sampah plastik yang tentunya mencemari laut Indonesia. Nah, akhir-akhir ini sering kita ketahui berita tentang sampah puntung rokok, terutama pada berita Beta Hita yang telah kita cari, yaitu ada 1 puntung rokok setiap 1 meter persegi pantai. Nah, kita ketahui gambar ini, sampah puntung rokok ini tidak dapat terkelola dan dapat mencemari perairan. Selanjutnya ada urgensi sampah puntung rokok di pantai. Nah, puntung rokok ini merupakan sisa rokok yang ditinggalkan setelah dikonsumsi oleh perokok. Nah, meski tampak kecil dan tidak berarti, limbah ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, puntung rokok ini menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan di pantai. Bahkan berdasarkan laporan Ocean Conservancy pada tahun 2015, puntung rokok menempati peringkat pertama dalam daftar 10 jenis sampah pantai terbanyak, dengan jumlah mencapai 1.863.830 rupiah, melebihi jenis sampah plastik lainnya. Nah, berikut ada komponen yang dapat membentuk limbah puntung rokok. Yang pertama ada tembakau. Tembakau ini mengandung berbagai senyawa kimia seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan lain-lain. Tar. Yang kedua ada tar. Mengandung banyak senyawa berbahaya, termasuk karsinogen yang dapat memicu kanker. Yang ketiga, adanya karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang berbentuk selama pembakaran tembakau itu. Yang keempat, ada inseksida. Inseksida ini adalah bahan kimia beracun yang digunakan untuk membunuh berbagai jenis serangga. Nah, bahan kimia ini dapat merusak ekosistem yang hidup di sekitar pantai. Selanjutnya, ada pun kandungan lainnya pada sampah puntung rokok seperti serat selulosa. Nah, serat selulosa ini terdapat pada filter rokok, di mana sangat sulit untuk terurai, bahkan sehingga 10 tahun benar-benar filter rokok itu dapat terurai. Yang kedua ada mikroplastik. Mikroplastik ini sama halnya dengan serat selulosa ini. Nah, mikroplastik ini sejenis plastik sintesis yang sulit terurai di lingkungan. Nah, mikroplastik ini berbahaya karena dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta ekosistem. Nah, isu sampah puntung rokok apabila tidak segera ditangani dapat mengancam sumber daya perikanan Indonesia sebagai negara maritim dengan sektor pariwisata pantai yang ada di Bali. Selanjutnya ada regulasi terkait di Bali. Adapun undang-undang, peraturan daerah dan aturan lainnya mengenai sampah. Yang pertama, pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, dalam pasal ini dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan serta dikenakan denda sebesar 50 juta. Yang kedua, adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengatur tentang sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan utama untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok dan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya perokok pasif dari dampak buruk dari asap rokok tersebut. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 secara khusus mengatur tentang pengembangan kawasan tanpa rokok di wilayah Kota Denpasar. Perda ini merupakan upaya pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, serta melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan asap rokok. Nah, berdasarkan analisis terhadap undang-undang ataupun peraturan daerah Bali terkait sampah, belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai sampah puntung rokok di pantai. Nah, fokus dari aturan-aturan yang ada dominan pada pengelolaan sampah umum dan tidak spesifik
terkait puntung rokok, yang dimana seharusnya menjadi salah satu sampah berbahaya bagi di lingkungan pantai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi sampah puntung rokok yang ada di pantai. Seperti yang kita ketahui, kita akan membuat perancangan regulasi terkait sampah puntung rokok yang ada di pantai, khususnya di daerah Bali. Yang dimana perancangan regulasi terkait sampah puntung rokok yang ada di pantai ini bertujuan untuk bisa mengatasi dampak negatif dari pembuangan puntung rokok yang sembarangan. Yang dimana regulasi ini bertujuan untuk bisa menciptakan perubahan dan juga mendorong tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersihan dan juga keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua, itu ada perancangan kawasan khusus rokok atau kita sebut dengan KKR. Yang dimana perancangan kawasan khusus perokok ini bertujuan untuk bisa mengatur dan juga mengelola kebiasaan perokok di area publik pantai dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan juga ramah lingkungan. Selain itu, dengan menyediakan zona tertentu untuk merokok, diharapkan para perokok tidak membuang puntung rokok ke sembarang tempat sehingga pantai tetap bersih dan juga nyaman bagi pengunjung lainnya. Oke, jadi saya dan rekan saya mempunyai beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa Anda memilih untuk merokok di pantai ini? Sebenarnya saya tahu sih kalau merokok di pantai itu nggak baik sebenarnya, tapi namanya lepas penat kan, apalagi tempatnya kayak di pantai gini ya, memang bagus merokok. Ya, jadi ya sambil lepas penat dari kesibukan sehari-hari lah. Oke. Lanjut ya. Untuk pertanyaan kedua, biasanya berapa rokok nih yang Anda habiskan ketika merokok di pantai? Kalau di pantai apalagi bilang dah tempat kayak gini kan duduknya bakal lama deh. Bisa lebih lah dari 2 atau 3 batang. Jadi di sini pertanyaan selanjutnya ya, setelah merokok itu biasanya Anda membuang sampah puntung rokoknya di mana sih? Kalau jujur, kalau buang sampah puntung rokok, biasa kalau udah habis rokoknya langsung aja tak buang di depan. Kan nggak mungkin juga tak bawa untuk rokoknya buat ke tong sampah. Lagi jauh kan. Dan yang terakhir nih, apakah Anda itu sadar akan dampak buruk dari sampah puntung rokok terhadap lingkungan dan khususnya di area pantai? Sebenarnya sadar sih buat dampak bahaya buat lingkungan, tapi ya biar cepat juga kan ada petugas kebersihan di sini yang bersihin. Itu sih Kak. Halo semuanya, sekarang kami sudah bersama dengan narasumber, di mana seorang narasumber ini merupakan bagian dari salah satu komunitas yang ada di Bali. Jadi komunitasnya bernama Trashiro. Jadi kakak ini merupakan seorang relawan yang cukup sering melakukan clean up, khususnya di pantai. Mungkin saya persilakan kepada kakak untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Okta. Saya relawan, salah satu relawan di Trashiro Renon. Oke, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya kakak. Di sini saya ingin bertanya, apakah kakak pernah melihat sampah puntung rokok yang ada di pantai yang berserakan? Bagaimana perasaan kakak mengenai hal tersebut? Apakah nyaman ataukah biasa saja, kakak? Karena sebelumnya saya juga lumayan sering ke pantai, jadi bisa dibilang saya cukup sering melihat sampah-sampah, terutama puntung rokok berserakan ya. Dan di situ saya cukup kecewa sih sama kesadaran orang-orang yang berkunjung ke pantai. Kecewa, berarti kecewa ya, Iya. Kak ya. Kita lanjut ke Oke, yang kedua, bagaimana pendapat kakak ketika melihat, nah Bali ini kan sebagai destinasi wisata, ketika melihat malah wisata ini dipenuhi oleh puntung rokok, bagaimana pendapat kakak? Untuk pendapat pribadi sih, mungkin karena kurangnya kesadaran dari masyarakat ya tentang puntung rokok, apalagi mungkin bagi orang-orang perokok itu ya udah sih sampah kecil aja gitu loh. dianggap Jadi, sepele ya. dianggap sepele Iya. gitu. Jadi mereka mikirnya satu doang gitu. Padahal semua orang Ya, perokok semua orang banyak. jadinya kayak gitu mikirnya, apalagi akhirnya ke kan pantai, numpuk. Kak, ya? Iya, apalagi di pantai, dan itu kan maksudnya bukan yang tanah tapi pasir, jadi kan bakal ngumpul gitu. benar. Karena satu orang juga ngerokoknya kadang nggak cuma Nggak satu. cuma satu, bisa satu bungkus. Iya. Itu yang bikin nimbun. Oke.
Nah, menurut kakak, apakah membuang sampah puntung rokok sembarangan ini termasuk melanggar etika, Kak? Karena kan kita hidup sebagai makhluk sosial ya, jadi kita harus sesuai moral dan etika yang ada, terutama juga estetika gitu. Selain etika, estetika juga, karena kan puntung rokok tuh tetap namanya sampah ya, sedangkan sampah itu kan kalau nggak pada tempatnya tuh kan apa, nggak enak dilihat gitu. Dan itu kan ada norma juga ya Kak ya, Iya, jangan membuang sampah benar. sembarangan, jadi Kan termasuk melanggar nggak sih? iya. Iya. Dan juga kan biasanya kan kalau kata orang-orang kan tempat kotor tuh kan ngumpulnya hal-hal Iya, hal-hal berenergi negatif negatif, gitu. benar-benar. Jadi Kurang beretika gitu. Oke, siap. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, lanjutkan ya Kak. Nah, jadi menurut Kakak, apakah sampah puntung rokok ini berbahaya atau sulit terurai, terutama itu di pantai kan, di wisata alam gitu? Biasanya kan sampah puntung rokok itu kan yang kesisa filternya doang ya, ujungnya doang. Nah, itu ternyata di filter itu kan biasanya orang nganggapnya itu kapas doang. Ternyata itu mikroplastik. Namanya serat selulosa asetat. Itu. Serat selulosa. Iya, jadi itu bukan kapas. Kalau kapas kan mungkin gampang terurai di alam gitu. Karena kan dia juga dari alam. Ternyata itu bukan, ternyata mikroplastik yang dipakai. Jadi itu pasti kan merusak ekosistem ya di pantai karena nggak terurai. Karena orang-orang ngiranya kan yang sebelum terisap itu kan kayak kapas gitu, kayak ya, kapas, tembakau iya. gitu. Padahal ujungnya Mikroplastik itu yang dipakai. Gitu. Oke, siap Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, apakah tadi kan sudah mengenai mikroplastik ya? Iya. Jadi ternyata di puntung rokok itu ada juga bahan kimia. Jadi apakah bahan kimia dalam puntung rokok ini dapat berpotensi nih mencemari pantai itu sendiri? Selain karena sampahnya sendiri ya yang bikin mencemari ekosistem di pantai, ternyata sampah puntung rokok itu juga mengandung senyawa yang bikin kanker. Namanya karsinogen. Senyawa karsinogen itu ternyata penyebab kanker, dan sedangkan kan di ekosistem pantai itu kan nggak cuma hewan-hewan kecil-kecil di pantai, itu kan juga ada tumbuhan di pinggir pantai, terus juga kayak ikan-ikan kecil, karang-karang, kelomang gitu. Itu kan pasti mereka juga yang bahan namanya alam tercemar sama bahan kimia pasti kan bakal merusak. Iya, benar. Ya, benar banget. Jadi terkontaminasi gitu ya, Oke, kita lanjut Kak. Nah, selanjutnya, menurut Kakak sebagai seorang relawan yang sering clean up nih Kak di pantai, jadi apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah puntung rokok yang berceceran ini di pantai? Untuk solusi dari saya pribadi ya, seharusnya kebersihan di pantai itu kan maksudnya itu suatu aset negara gitu ya, misalnya alam di negara gitu. Itu seharusnya dapat atensi dari pemerintah dan pihak pengelola pantai itu gitu loh. Mungkin dari hal kecilnya menyiapkan tempat sampah yang lebih proper. Sedangkan kita sering ke pantai tapi kayak jarang nemuin tempat sampah yang kurang ada gitu. Kadang cuma rangkanya doang, tapi bak sampahnya udah nggak ada gitu. Kurang diperhatikan ya. Iya, kurang diperhatikan. Padahal kan biasanya kita juga masuk pantai itu udah ada, misalnya udah beberapa pengelola kan udah kayak giniin HTM gitu, udah menentukan HTM. Seharusnya ya bisalah dengan hal kecil aja dari menyiapkan tempat sampah gitu. Bukan biayanya. Tempat sampah ya paling berapa sih anggarannya gitu kan. Sama masang-masang mungkin kayak himbauan buat jangan buang sampah sembarangan gitu. Kalau nggak sekalian aja dilarang merokok gitu. Iya, benar-benar. Nah, Kakak, terkait dilarang merokok ini, kan kita udah sering ya menemukan tempat-tempat dilarang merokok gitu. Tapi di pantai jarang sekali. Benar. Nah, ini kita ada pertanyaan ketujuh, ya di mana di Indonesia ini belum ada regulasi atau undang-undang yang rinci membahas mengenai sampah puntung rokok di pantai. Nah, apakah Kakak setuju apabila dibuatkan kawasan khusus perokok dan penerapan regulasi ketat terkait sampah puntung rokok di pantai? Kalau aku pribadi sih setuju banget ya, karena
ruang terbuka itu bukan berarti perokok itu bebas merokok. Maksudnya mereka suka-suka aja ngerokok gitu. Padahal kan itu hak semua orang buat menghirup udara segar. Sedangkan orang merokok kan pasti mencemari lingkungan, polusi udara juga kan. Jadi seharusnya ya dari dari pemerintah ya harusnya udah ada undang-undang buat peraturan ada ruang terbuka untuk merokok sendiri gitu. Jadi yang lain itu tidak terganggu gitu. Iya benar. Jadi soalnya kan maksudnya mungkin karena orang-orang nganggapnya ini mah ruang terbuka gitu, jadi aku bebas. Padahal mah ruang terbuka tuh harusnya bebas dari asap rokok, bukan bebas merokok. Mungkin itu sih, berarti untuk kakak sendiri sangat setuju ya dengan adanya hal ini. Oke, mungkin itu dia wawancara kita dengan Kak Okta sebagai bagian dari komunitas Trash Hero Renon, sebagai juga orang yang sering melakukan clean up di pantai. Mungkin kita mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, makasih Kak Bunda. Sudah menyempatkan diri untuk wawancara kita pada kali ini. Untuk itu kami pamit undur diri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil wawancara, yang dimana kita melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku pembuang sampah puntung rokok dan juga kepada salah satu anggota komunitas relawan lingkungan yang ada di Bali. Adapun kesimpulan dari wawancara yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran perokok, yang dimana banyak perokok yang masih belum sadar akan dampak sampah puntung rokok terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu ada peran penting pengelola pantai, yang dimana hal ini pengelola pantai perlu lebih memperhatikan fasilitas, kebersihan dan juga tempat sampah yang memadai. Lalu yang ketiga ada pentingnya himbauan dan juga regulasi. Hal ini dilakukan karena adanya kesepakatan terhadap himbauan yang jelas dan juga regulasi yang tegas tentang pembuangan sampah puntung rokok yang ada di pantai. Lalu yang keempat, itu ada kepedulian terhadap ekosistem. Aktivis lingkungan mengingat bahwa sampah puntung rokok ini tidak hanya mencemari visual pantai, tetapi juga berpotensi untuk bisa merusak ekosistem yang ada di pantai. Lalu penerapan solusi yang lebih tegas dan juga kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dapat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan dan juga keberlanjutan lingkungan pantai serta mengurangi dampak buruk dari sampah puntung rokok itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan regulasi, yang dimana perancangan regulasi ini dibuat untuk para perokok khususnya yang ada di daerah Bali. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada pengunjung atau wisatawan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga wisatawan tentang bahaya puntung rokok bagi lingkungan terutama di daerah pantai. Lalu yang kedua, itu ada larangan membuang puntung rokok di pantai, yang dimana tujuan ini untuk mencegah sampah puntung rokok secara langsung dibuang di area pantai itu sendiri. Lalu yang ketiga, itu ada pengawasan dan juga penegakan hukum, yang dimana hal ini bertujuan untuk bisa menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Lalu yang keempat, itu ada kampanye dan juga kerjasama dengan industri rokok. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa mengurangi produksi puntung rokok di pantai secara keseluruhan. Yang kelima, itu ada kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan juga komunitas lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan yang ada di pantai. Yang keenam, itu ada peningkatan infrastruktur dan juga fasilitas mendukung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa menyediakan fasilitas yang mendukung kebersihan pantai secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, itu ada melakukan evaluasi dan juga pengawasan berkala, yang dimana tujuan ini untuk memastikan efektivitas regulasi yang diterapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perancangan kawasan khusus rokok, yang dimana kita sebut dengan KKR. Yang pertama, kita melakukan penentuan lokasi strategis kawasan khusus perokok, dengan tujuan untuk bisa menentukan area yang tepat untuk kawasan khusus perokok sehingga pengunjung yang merokok ini tidak membuang puntung rokok sembarangan di area pantai. Yang kedua, itu ada membuat desain kawasan khusus perokok, yang dimana hal ini bertujuan untuk bisa menyediakan fasilitas yang nyaman dan juga ramah lingkungan bagi perokok. Yang ketiga, ada penyediaan fasilitas dan juga infrastruktur pendukung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sarana yang memudahkan perokok untuk tidak membuang rokok sembarangan. Lalu yang keempat, ada pengawasan dan juga penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa menjamin bahwa kawasan khusus rokok ini digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyebabkan masalah sampah. Lalu yang terakhir, itu ada keterlibatan pemangku kepentingan dan juga pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kerjasama antar pihak dalam menciptakan lingkungan pantai yang bersih.
Baiklah, terkait dengan perancangan regulasi dan juga perancangan kawasan khusus rokok atau KKR, di sini saya akan menjelaskan apa sih rencana tindakan yang akan kami lakukan apabila perancangan regulasi dan juga perancangan KKR ini dapat direalisasikan. Yang pertama, rencana tindakannya terkait dengan sosialisasi dan edukasi, yaitu strategi yang akan kami lakukan adalah mengadakan kampanye informasi, tentunya berfokus pada wisatawan-wisatawan yang sedang berkunjung pada tempat yang dituju atau pantai, yang dimana pada sepanjang pantai bisa diinformasikan atau diedukasikan. Kemudian yang kedua, menyebarkan materi melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial saat ini sangat berpengaruh, sehingga media sosial bisa menjadi suatu media yang dapat menyebarkan edukasi dan juga sosialisasi mengenai regulasi ataupun perancangan kawasan khusus rokok ini. Kemudian yang kedua ada penerapan regulasi. Seperti yang kita ketahui, regulasi di Bali, di Indonesia khususnya di Bali terkait sampah puntung rokok di pantai ini masih sangat minim dan kurang rinci, sehingga penerapan regulasi ini masih sangat diperlukan, misalkan dengan mengeluarkan peraturan yang melarang membuang puntung rokok sembarangan di pantai, serta juga mewajibkan wisatawan untuk membuang puntung rokok di pantai. Nah, terkait dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimana kami di sini terinspirasi dari undang-undang tersebut dan kami ingin mengembangkan undang-undang tersebut. Walaupun undang-undang tersebut terkait dengan kesehatan, tapi di sini kami ingin membuat suatu sanksi bagi pelanggar para perokok yang membuang sampah sembarangan tersebut dengan mengembangkan sanksi penjara yang diberikan pada pelaku selama 3 hingga 6 bulan dan dengan denda 50 juta. Selanjutnya, pelaku yang telah terbukti secara jelas melakukan tindakan buang sampah puntung rokok sembarangan di area pantai, di situ kami mengajukan sanksi yang dimana sanksi ini bahwa si perokok harus di-ban atau tidak diperbolehkan berkunjung ke pantai tersebut selama beberapa bulan. Kami yakin dengan regulasi tersebut bisa memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak melakukan hal tersebut lagi karena dilarang untuk melakukan rekreasi pada pantai. Nah, kemudian selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum ini menjadi salah satu komponen penting bagi masyarakat Indonesia sebagai negara hukum, yang dimana dapat melakukan pembentukan tim pengawas secara rutin seperti misalkan pengelola pantai, kemudian Satpol PP atau pihak terkait lainnya untuk secara tegas menegakkan hukum dan aturan dari regulasi yang telah kami ajukan. Kemudian selanjutnya juga ada pengawasan yang dilakukan melalui fasilitas dan juga penerapan sanksi dan denda yang tegas bagi para pelaku. Nah, selanjutnya ada kampanye dan kerjasama dengan industri rokok, yang mana seperti kita ketahui apabila pihak-pihak terkait pantai sudah mendukung regulasi ini, tetapi dari industri rokok itu sendiri belum mendukung, itu akan kurang memaksimalkan regulasi yang telah kami lancang. Nah, dengan demikian, ada pun strategi yang dapat kami lakukan. Yang pertama adalah kerjasama dengan perusahaan rokok, yang dimana ini bisa mendorong para pebisnis atau industri rokok untuk membuat rokok dengan filter rokok yang lebih ramah lingkungan. Jadi di sini ada sisi inovasi yang terus membangun CSR dari industri rokok itu sendiri. Kemudian mengajak perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi pada program ini untuk lebih meningkatkan nama baik mereka. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan juga komunitas lingkungan, yang dimana seperti kita ketahui bahwa komunitas lingkungan khususnya di media sosial kini sedang menjadi topik yang disukai oleh anak muda, yang dimana komunitas lingkungan ini dapat membangun semangat anak muda dan membangun kegiatan-kegiatan positif untuk terlibat dan memberikan dampak positif pada pembersihan pantai secara rutin. Selain itu juga menyusun kegiatan seperti gotong royong yang melibatkan wisatawan, komunitas lokal ataupun masyarakat itu sendiri untuk bisa merealisasikan regulasi dan juga kegiatan-kegiatan positif tersebut. Nah, selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, di mana apabila tidak ada fasilitas atau infrastruktur pendukung, maka kegiatan atau regulasi ini akan kurang bekerja secara maksimal. Karena sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, bahwa apabila tidak ada fasilitas seperti tong sampah, kemudian tidak ada fasilitas pengawasan seperti CCTV, maka hal ini akan sulit untuk dilakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan evaluasi dan pengawasan secara berkala, di mana kita bisa melakukan strategi melalui evaluasi rutin terhadap dampak peraturan dan kepatuhan masyarakat, yang dimana hal ini dilakukan
dan diperlukan untuk menyesuaikan. Yang kedua adalah menggunakan data dan laporan dari petugas yang telah melakukan pengawasan agar ke depannya peraturannya dapat lebih efektif untuk mengatasi masalah sampah puntung rokok ini. Selanjutnya adalah terkait dengan penentuan lokasi strategis kawasan khusus perokok, yang dimana kawasan khusus perokok ini harus ditempatkan pada titik yang strategis dan efektif, yang dimana misalkan jauh dari area bermain anak, jauh dari area pejalan kaki, zona rekreasi utama, ataupun juga jauh dari titik-titik seperti tempat atau titik yang menjual wisata tersebut. Kemudian memberikan atau menyediakan fasilitas rokok seperti asbak, seperti itu, dan menyediakan area yang cukup luas agar perokok ini bisa dengan nyaman dan lebih memilih untuk merokok pada kawasan khusus rokok tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang tak kalah penting adalah keterlibatan pemangku kepentingan dari pihak-pihak terkait. Jadi dari adanya rencana-rencana ini tentunya harus dilakukan rencana tindakan juga pada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang seperti sebelumnya adalah mengenai industri rokok. Di sini pemangku kepentingan juga yang menjadi penting adalah UMKM atau pebisnis yang ada di sekitar pantai itu harus mendukung, dan juga pemerintah itu sendiri. Misalkan kerjasama dengan pemilik bisnis, mengajak kafe, restoran, ataupun penyedia layanan lainnya yang ada sekitar pantai untuk terus mendukung regulasi ini dan menyediakan fasilitas rokok yang ramah lingkungan. Nah, dengan demikian akan memberikan dampak positif yang dimana apabila ada kawasan khusus rokok di dekat tempat tersebut, maka perokok akan lebih memilih tempat tersebut sebagai tempat merokok dan tidak membuang rokok sembarangan. Selain itu, dampak positif kepada pemilik bisnis ini akan menaikkan ekonomi mereka. Nah, kemudian yang kedua, kolaborasi dengan LSM dan komunitas lingkungan. Seperti yang sudah dibilang tadi, dengan adanya gerakan dari komunitas LSM ataupun komunitas lingkungan tentunya akan dapat menggerakkan anak muda untuk terus melakukan hal positif dengan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di pantai. Nah, itu dia. Kemudian dari hal-hal tersebut tentunya kami telah melakukan refleksi yang dimana ada dampak positif dan dampak negatif yang tentunya akan kami dapatkan dari rancangan-rancangan tersebut. Yang pertama adalah dukungan, yang dimana tentunya seperti bidang pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pariwisata, dan tanggung jawab sosial ini akan berpihak pada regulasi dan juga rencana-rencana kami, karena banyak sekali dampak positif yang akan diberikan seperti kelestarian ekosistem pantai atau pesisir, kemudian kesehatan masyarakat yang tetap terjaga karena rokok sendiri merupakan berbahaya. Kemudian kontranya tentunya akan menerima banyak kontra, khususnya bagi para perokok sendiri atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan hak dan kebebasan pribadi, yang dimana para perokok ini sebagai masyarakat ataupun oknum akan merasa bahwa peraturan ini membatasi hak mereka untuk merokok di tempat umum. Kemudian sulit untuk ditegakkan karena regulasi ini terlalu rinci ataupun masyarakat mungkin melakukan merasa bahwa regulasi dan perancangan ini tidak efektif dan apabila tidak dikelola secara penuh oleh pemerintah maka akan sedikit terbengkalai seperti itu. Kemudian sulit jenis sanksi yang berbeda, yang dimana beberapa pihak mungkin akan mengajukan beberapa sanksi yang berbeda-beda sehingga ini justru akan bisa saja mengalami konflik dalam sanksi itu tersebut, dan perbedaan pendapat ini akan sulit untuk meresmikan regulasi itu sendiri, sehingga memang ini memerlukan konsultasi hukum yang resmi dari pemerintah. Kemudian ada prioritas masalah. Jadi sebagian oknum dan masyarakat yang kurang teredukasi bisa saja menganggap bahwa masalah sampah puntung rokok ini masih sepele dan kurang mendesak. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut, setelah melakukan wawancara, riset, dan juga telah melakukan yang namanya analisis terhadap literatur, kami mendapatkan yang namanya kesimpulan, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pedoman etika yang penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Namun praktik membuang sampah sembarangan ini, termasuk sampah puntung rokok, masih sering terjadi dan menjadi masalah besar di Indonesia, khususnya pelanggaran pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini yaitu adanya kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya regulasi yang secara tegas untuk mengatur pengelolaan sampah puntung rokok di pantai. Jadi meskipun beberapa peraturan sudah ada seperti undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, nah tapi belum ada regulasi yang jelas dan rinci untuk menegaskan
terkait sampah puntung rokok yang ada di pantai ini. Kemudian perancangan regulasi terkait sampah puntung rokok di pantai, khususnya di Bali, sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, Bali merupakan daerah pariwisata dengan pantai yang sangat menjual, yang dimana pantai ini menjadi salah satu pariwisata yang dikagumi oleh para wisatawan. Sehingga apabila sampah puntung rokok ini menjadi masalah yang besar di kemudian hari, tentunya akan membahayakan atau mengancam pariwisata Bali itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini, perancangan regulasi dan kawasan khusus perokok di pantai menjadi solusi yang efektif bagi kami dan semoga terrealisasikan. Namun, meskipun demikian, setelah kami melakukan wawancara mendapatkan afirmasi positif dan lain sebagainya, tapi tentu saja kami melakukan refleksi akan ada pihak-pihak yang menentang hal tersebut. Namun, dengan demikian, yang paling bisa kami simpulkan adalah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengelola pantai, komunitas lingkungan, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan regulasi ini. Baik, itulah dia presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Project Citizen dari mata kuliah Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ataupun dalam kata itu sendiri. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.